Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menemani aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Hagil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kabar sehat untuk pagi ini Ustadz. Alhamdulillah. Ya, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ustadz. Ya, amin. Pagi ini kita melanjutkan materi tentang apa Ustadz? Masih tentang penyakit spiritual, utamanya masih kemunafikan. Ya, kita masih di penyakit spiritual pemirsa. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famanit taro alallahil kadhiba mim ba'di dzalika faulaika humudz zalimun. Para pendengar radio MTFM, Persada FM dan juga beberapa siaran radio yang ikut menyiarkan Fajar Hidayah pada pagi hari dan juga terutama para pemirsa MTA TV yang berbahagia. Mari kita selalu ingat pada nikmat Allah. Kita bersyukur pada Allah karena kita banyak diberikan nikmat, diberikan banyak hal, kesempatan, kesehatan, rezeki, hidayah dan sebagainya. Insya Allah semuanya adalah suatu kenikmatan yang harus kita syukuri, kita jaga, kita manfaatkan sehingga nanti pada saat kita dipanggil Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali berserah diri kepada Allah. Kita menghambakan diri pada Allah, jadi termasuk orang yang berhasil dalam kehidupan dunianya. Pada pagi hari ini masih kita bicara masalah penyakit spiritual, utamanya masih kemunafikan. Kemarin sudah saya terangkan ciri kemunafikan yang dalam hadis diterangkan ada 4 hal ya. Yang pertama orang yang khianat ya, orang yang tidak amanat, itu yang pertama. Yang berikutnya orang yang berdusta ya. Orang yang berdusta itu juga termasuk orang yang munafik gitu. Kemudian yang ketiga nanti tentang apabila dia berjanji menyelisih ya, kalau janji menyelisih. Yang terakhir nanti apabila bermusyawarah ya, itu curang ya, itu curang. Jadi kita sampai pada masalah yang kedua ya, yaitu tentang dusta ya. Jadi kalau orang yang sudah beriman mestinya tidak berdusta. Di ayat Ali Imran 94 tadi yang saya bacakan, maka barang siapa yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka berikanlah orang-orang yang zalim. Jadi yang tadinya orang mukmin atau mutakin tetapi dia mengadakan kedustaan kepada Allah, maka dia termasuk golongan orang zalim. Dusta ini termasuk penyakit hati, karena munafik itu termasuk penyakit hati. Dan barang siapa hatinya kotor karena dusta, maka orang biasa berdosa sudah menjadi pendusta itu. Tapi barang siapa diperbaiki, barang siapa hatinya menjadi bersih, maka hatinya menjadi kholis, menjadi bagus, menjadi mutakin itu. Di surat Al-Taubah ayat 125 diterangkan bahwa wa maladzina fi qulubi maradun fazadahum rizqan ila rizqihim wa matu wa hum kafirun.
adapun orang-orang yang hatinya ada penyakit ya, penyakit salah satunya adalah penyakit munafik ini, atau bagi mereka yang cirinya antara berdusta tadi, maka dengan surat itu bertambah kekafirannya. Jadi mendengarkan surat itu geseh ya, tidak sama dengan yang tadi, mereka malah bertambah kekafirannya di samping kekafiran yang sudah ada, dan mereka nanti mati dalam keadaan kafir itu. Berbeda dengan orang mukmin, kalau menurut ayat Allah bertambah imannya. Tapi orang munafik beradanya pelajaran dari Allah malah tambah kekafirannya itu. Di surat yang lain, di Munafikun ayat 1 itu diterangkan antara lain artinya, apabila orang munafik datang kepadamu mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah ya. Dulu orang-orang munafik menghadap Rasulullah itu mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Itu orang munafik tadi datang. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang berdusta. Walaupun mengakui sebagai Rasulullah sebagai Rasul, tetapi dalam kenyataannya, dalam hatinya sebenarnya dia tidak percaya atau mengkhianati dari perintah Rasul. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta ya. Karena sudah kebiasaan dusta, dia mengatakan sesuatu itu enteng, longgar, enak untuk berdusta itu. Kalau kamu menyerukan kepada mereka keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikuti. Ya, ini cirinya orang munafik itu, kalau ada seruan, ajakan yang mendapat keuntungan, ya mungkin terutama keuntungan dunia atau perjalanan yang mudah, itu mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju amat sangat jauh bagi mereka ya. Jadi terasa jauh karena tidak nyampe dalam hatinya. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan misalnya tentang donor darah enggak terpikirkan. Misalnya tentang bakti sosial enggak terpikirkan karena jauh ya. Atau mungkin bahkan ada yang sekarang ini SAR kita berangkat ke Sumatera, itu amat sangat jauh. Sumatera jauh sekali ya, dalam perjalanan berapa jam itu. Padahal kemarin malam itu para pasukan kita berangkat ke Sumatera ya dengan kendaraan. Itu bagi mereka yang munafik jauh sekali. Tapi bagi mereka yang senang hatinya bersih, enteng, lenggar, penak ya. Karena saya anggota SAR, saya diberangkat untuk fisabilillah, samina wa ta'na itu. Mungkin juga petugas-petugas yang lain nanti sebentar lagi mungkin Satgas, mungkin dapur umum dan sebagainya berangkat. Itu terasa dekat, itu orang yang tidak munafik. Tapi kalau orang yang munafik amat sangat jauh. Bahkan mereka bersumpah kepada Allah, jika kami sanggup, tentulah kami berangkat bersama-samamu. Ini orang munafik itu sebenarnya bisa, mampu, longgar, ya, sehat, ya. Tetapi ya itu tadi, dia mengatakan jika kami sanggup, tentulah kami akan berangkat bersama. Pasti diajak untuk berangkat tidak mau. Mereka membinasakan diri mereka sendiri, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Di antara mereka ada yang mengatakan, berilah saya keizinan untuk tidak pergi berperang. Janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah. Jadi kegiatan untuk misalnya lah, mari kita ngaji di hari Sabtu, mari kita donor darah itu tidak mau berangkat ya. Walaupun sebenarnya sehat, walaupun sebenarnya bisa, waktunya ada, tapi minta izin ya, saya tidak bisa berangkat ya, izinlah saya itu.
Janganlah saya termasuk orang yang padahal mestinya mereka sudah terjerumus dalam fitnah dan sesungguhnya neraka Jahannam meliputi kata-kata orang kafir itu. Jadi orang kafir itu kegiatan fisabilillah berat ya, untuk kegiatan ngaji saja berat, apalagi untuk diajak ya pergi berperang amat sangat jauh sekali gitu. Ya, mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu untuk menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadikan kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Tapi jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula mendapat penolong di muka bumi. Ya, itulah sifat orang munafik nanti. Mereka itu ya berdosa ya, dan akhirnya Allah memberikan azab kepada mereka baik di dunia maupun di akhirat. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara orang kafir di antara ahli kitab? Ini orang munafik ya, bisik-bisik atau mengatakan kepada saudaranya, katakan, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkanmu. Jika kamu diperangi, pasti aku akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwasanya mereka benar-benar pendusta. Sesungguhnya dia benar-benar diusir. Orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, maka mereka tiada akan menolongnya. Sesungguhnya dia menolong, niscaya mereka akan berpaling lari dari belakang. Kemudian mereka tiada akan mendapat pertolongan. Sesungguhnya kamu dalam mereka itu lebih ditakuti daripada Allah, dan demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Mereka tidak mengerti kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berpenteng atau di balik tembok. Ya, permusuhan di antara mereka itu adalah sangat hebat. Kamu kira itu adalah bersatu hatinya, mereka itu berpecah belah. Yang demikian itu sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Di surat Hasyr ayat 11 ini diterangkan bahwa sifat orang munafik itu janjinya ya, kalau kamu diusir, saya akan ikut keluar, akan ikut pergi. Dan kamu kalau diperangi, saya akan membantu, saya akan ikut perang bersama kamu. Ini janjinya itu. Tapi begitu orang misalnya ya satu diusir, ya mungkin pergi juga, tapi ada saudaranya misalnya ditahan ya, karena perang tadi ditahan, ya dia mengambil atau ya membayar jizyahnya lah. Jadi antara kata-kata dan yang dilaksanakan itu tidak sinkron, tidak sesuai ya, tidak cocok ya. Kata-kata kalau dia kamu diusir, saya akan bersama kamu, dan jika kamu diperangi, pasti aku akan membantu kamu. Itu teori. Prakteknya ternyata kalau ada orang diusir, dibiarkan ya. Kalau ada yang orang diperangi, dibiarkan, atau mungkin sebaliknya. Kelihatan mereka itu kompak ya, memusuhi umat Islam itu kompak. Padahal sebenarnya mereka itu permusuhannya lebih hebat ya. Jadi sebenarnya tidak kompak, tapi mereka itu kelihatan kompak pada saat ya mungkin urusannya satu. Tapi kalau mereka sudah bersatu dalam kelompoknya, mereka saling bermusuh-musuhan. Dan ingatlah ketika golongan di antara mereka berkata, hai penduduk Yatsrib atau Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaganya, dan rumah-rumah itu adalah sekali tidak terbuka, mereka tidak lain adalah hendak berlari.
Jadi ini pada saat orang-orang Madinah ya, itu ya diajak berperang minta izin karena mau pulang rumahnya terbuka, tidak ada penjaganya, yang dipikir urusan rumah tangganya. Nah, rumah-rumah itu berarti tidak terbuka ya, tertutup, atau mereka mestinya rumah itu perlu ditinggalkan, nggak apa-apa. Dalam hadis diterangkan, wajib atasmu berkata jujur, karena sesungguhnya jujur itu membawa kebaikan, dan kebaikan itu membawa surga. Jadi kalau kita itu bicaranya jujur, akan menjadikan kebaikan. Dan apabila mendapat kebaikan, akhirnya jalurnya masuk surga. Dan terus-menerus seseorang berlaku jujur, maka mulai kejujuran, maka dekat dengan Allah sebagai orang yang jujur. Nanti akan dicap atau akan ditunjuk, oh ini orangnya jujur karena perilakunya jujur, kata-katanya jujur. Jauhilah dirimu dusta. Ini Rasulullah mengingatkan, jauhilah dusta, karena dusta itu membawa kedurhakaan, dan durhaka itu ke neraka. Apabila kamu terus berkata dusta dan memiliki kedustaan, maka kamu akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Riwayat Muslim ya. Jadi sering diulang-ulang ini hadis ini. Wajib atasmu jujur, karena jujur itu menuju kebaikan, kebaikan menuju surga ya. Orang yang biasa jujur nanti akan dicatat sebagai jujur. Sebaliknya jauhilah dusta, karena dusta itu menuju ke durhakaan, durhaka itu akan menuju kepada neraka ya. Dan orang yang biasa dusta akhirnya menjadi pendusta. Wajib atasmu jujur sama ya. Tadi di Muslim, ini di hadis Ibnu Hibban ya. Jujur itu menuju kebaikan, dan keduanya di surga ya. Jujur dan kebaikan di surga. Jauhilah dirimu dari dusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan, keduanya di neraka. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Rasul juga memberikan pelajaran, karena hampir sama kata-katanya, tapi yang tadi dari Muslim, ini juga Muslim. Intinya berkatalah jujur, karena jujur menuju kebaikan, dan kebaikan itu menuju surga. Hindarilah dusta, dusta itu menuju ke durhakaan, durhaka itu menuju ke neraka. Ada seorang laki datang kepada Nabi lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan surga itu? Rasulullah bersabda, amalan surga itu adalah jujur. Apabila seseorang hamba itu jujur, berarti dia orang yang baik. Dan apabila dia orang yang baik, dia orang yang beriman. Dan apabila dia beriman, maka masuk surga ya. Satu jalur, satu arah. Jujur menuju kebaikan, kebaikan menuju iman, iman menuju surga. Orang itu bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah amalan neraka itu? Rasulullah bersabda, amalan neraka itu dusta. Apabila orang berdusta berarti menuju durhaka, dan apabila durhaka dia kafir, dan apabila kafir dia masuk neraka. Jadi jalurnya awalnya dusta, pendusta itu. Kalau orang berdusta nanti menuju durhaka kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, meninggalkan perintahnya, melaksanakan amalan yang dilarang oleh Allah. Kalau orang durhaka jurusannya ke neraka, dan dosa itu menyebabkan kekafiran, dan orang kafir itu masuk neraka. Saya mendengar Rasulullah bersabda, ketahuilah sesungguhnya jujur itu menghitamkan wajah, dan namimah itu menyebabkan siksa kubur ya. Jadi hadis ini menerangkan orang yang dusta itu wajahnya hitam ya. Jadi namimah itu siksa kubur. Dalam kata yang lain, orang namimah atau orang yang tidak bersih dalam kencing itu bisa menyebabkan siksa kubur. Saya hafal dari Rasulullah, beliau bersabda, tinggalkanlah apa yang meragukan dan berpindahlah kepada apa yang tidak meragukan. Karena jujur itu adalah ketenangan, dan dusta adalah keraguan. Jadi kalau orang ragu bisa berdusta.
Barang siapa berkata kepada anak kecil, kesinilah ya, saya beri, kemudian dia tidak memberinya, maka demikian itulah perbuatan dosa. Ya. Kalau ada orang manggil anak kecil mau diberi ternyata tidak beri, atau juga anak kecil yang rewel mau ikut gara-gara mau ke pesta atau mau ke pasar atau mau piknik, lalu dikatakan, wah jangan ikut, saya sedang mau ke dokter, ya. Itu mau nipu, ya, bohong, itu dusta itu. Jadi itu kata-kata dusta. Tadi yang mau memberi tidak jadi, maka dia dusta. Pada suatu hari nanti ibu seorang memanggil. Pada waktu Rasulullah sedang duduk di rumah kami, lalu ibu saya memanggil, kesinilah, akan saya beri. Maka Rasulullah bersabda, apakah betul kamu akan memberinya? Ibu itu berjawab, saya akan memberinya kurma. Lalu Rasulullah berkata kepada ibu itu, ketahuilah sesungguhnya jika kamu tidak memberinya kepadanya berarti kamu dusta, ya. Seorang ibu manggil seorang anak untuk diberi kurma, ternyata tidak diberi, berarti dusta. Tidaklah beriman hamba yang iman sepenuhnya sehingga ia meninggalkan dusta dalam berguru atau meninggalkan dusta dalam berbantah-bantah, ya. Walaupun ndagel, walaupun itu sedang main mungkin drama dan sebagainya, berdusta itu tidak boleh, ya. Jadi berdusta dalam main-main atau berguru juga tidak boleh. Saya membayangkan rumah surga bagi mereka yang meninggalkan dusta meskipun dalam berguru, ya. Tiada orang yang munafik itu 3 perkara, maka dia ya itu kalau dia berdusta masuk neraka. Ya saya kira itu saja yang saya sampaikan, intinya yang saya sampaikan pada pagi ini. Ciri yang kedua, ya, dalam hadis itu, yang pertama kemarin tidak amanah, ya, khianat. Yang ada pagi ini orang berkata dusta. Itu ciri kemunafikan. Munafik termasuk penyakit spiritual sehingga menyebabkan masuk neraka. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 0811 255 3000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program Unggulan Fajar Hidayah. Pagi ini bersama dengan Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, bencana alam kembali melanda saudara-saudara kita dari tanah longsor di Cilacap, Banjarnegara, banjir yang melanda di tanah Sumatera, serta berbagai ujian yang menimpa saudara kita di berbagai daerah. Salurkan bantuan terbaik Anda di rekening MTA Peduli Bencana pada Bank Syariah Indonesia atau BSI, kode bank 451, nomor rekening 22342341111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Setelah transfer berhasil, silahkan konfirmasi ke Ustadz Sunarjo di nomor 081-2298-2256. Insya Allah sangat berarti untuk membantu pemulihan saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami masih mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 0811 255 3000. Untuk kesempatan pertama kita ke pertanyaan tertulis dulu Ustadz. Iya. Ya, pertanyaan pertama dari Pak Haryanto di Pacitan Ustadz, apakah termasuk kemunafikan prasangka buruk kepada orang lain itu Ustadz? Iya. Jadi prasangka buruk itu bahkan dilarang oleh Allah, ya, di surat Hujurat, ya, ayat 12, ya. Janganlah kamu berprasangka buruk. Jadi mestinya harusnya khusudon, bukan suudon. Jadi kalau melihat seseorang itu bukan jeleknya atau bukan kira-kira dia mau begini begitu dan sebagainya, tetapi dia itu mestinya suatu perbuatan yang baik. Ya, memang tidak secara khusus penyakit masuk munafik, tetapi itu penyakit jiwa juga, ya. Orang yang selalu berprasangka buruk itu, suudzon itu berarti penyakit itu. Bahkan dalam penyakit jiwa ada namanya waham curiga, ya. Orang waham curiga itu dia selalu curiga terhadap seseorang, ya.
Walaupun orang itu sebenarnya nggak apa-apa. Contoh misalnya ada orang mau cari makanan kambing, makanan sapi, dia membawa sabit misalnya. Lah karena dia penyakit jiwa, curiga, dia itu orang itu mau membunuh ya, orang itu mau menyabit saya dan sebagainya. Jadi itu tidak boleh. Itu termasuk penyakit jiwa atau penyakit berprasangka buruk. Itu kalau dalam kesehatan jiwa namanya waham curiga. Waham curiga itu tidak boleh. Jadi harus kita khusnudon, berprasangka baik, gitu saja. Ya, baik pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Sepertinya terputus. Kita ke pertanyaan tertulis selanjutnya, Ustadz, dari Pak Harjo Prayitno, Ustadz. Mohon cara untuk menyikapi agar dijauhkan dari perasaan iri dan dengki, Ustadz. Mohon tausiahnya. Iya. Jadi yang paling utama kita harus paham apa itu perasaan iri dan dengki. Ya. Dengki itu definisinya, atau kita tahu bahwa orang yang punya penyakit dengki itu kalau melihat seseorang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan, dia tidak senang itu. Sebaliknya kalau ada orang mendapat musibah yang tidak mengenakan, itu dia senang. Nah, kalau kita tahu ciri dengki itu, bagaimana hati kita ya? Kalau hati kita seperti itu harus dirubah, harus tidak boleh ya. Kalau ada saudara kita mendapat kenikmatan, alhamdulillah kita ikut senang ya, karena saudara kita. Itu sesama saudara, apalagi kalau sesama umat Islam, itu tentu kalau kita melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, kita harus ikut merasa senang. Sebaliknya seperti sekarang ini banyak musibah ya, tidak kok ya salahmu sendiri ya, orang banyak banjir, banyak tanah longsor ya, bahkan banyak yang meninggal dunia ya, terus dibiarkan saja, disalah-salahkan, atau ya mengapa tidak sudah diberitahu untuk pergi dari gunung karena sudah ada tanda-tanda keretakan, kok tidak segera, akhirnya meninggal. Itu salahnya sendiri. Artinya menyalahkan ya yang musibah tadi ya, tidak merasa prihatin ya. Di antara saudara-saudara kita itu ada yang mengungsi ya. Di antara yang mengungsi itu ada yang terjebak ya, tidak bisa komunikasi ya. Nah itu mestinya kita merasa prihatin, kita cari, kita usahakan ya. Kita bisa ke sana, bisa melihat itu bagaimana bisa membantu, itulah ikut prihatin, bukan menyalahkan kepada mereka yang kena bencana. Walaupun memang bencana itu bisa karena ulah manusia, tapi yang terkena kan baik orang yang melaksanakan atau orang yang tidak melaksanakan. Bahkan mungkin ada ya yang merusak hutan misalnya, itu bukan orang sekitar di situ yang kena bencana itu. Yang merusak hutan malah orang-orang sana. Tapi gara-gara hutannya dirusak ya, semua pohon-pohonnya dirusak ya, akhirnya terjadi kerusakan di mana-mana. Nah yang paling penting kita ikut prihatin, kita merasakan itu adalah bencana, merupakan musibah, dan kita perlu membantu semaksimalnya. Kalau ada orang mendapatkan anugerah, mendapatkan kenikmatan, kita ikut senang merasakan itu. Nanti cirinya itu sehingga kita tahu saya itu masuk benci, dengki apa tidak gitu. Iri itu boleh. Iri itu kalau melihat seseorang yang hartanya banyak dan dia banyak infak, itu kita boleh iri. Wah, saya iri kepada fulan itu karena dia banyak hartanya, uangnya banyak, tapi juga dipakai untuk jalan Allah ya, fisabilillah enteng, longgar. Itu boleh iri kepada seperti itu. Atau iri kepada orang yang ilmunya banyak ya, kemudian dia tawadhu, kemudian dia banyak memberikan ceramah, memberikan pelajaran, memberikan tuntunan karena kepandaiannya. Nah, iri kepada orang yang pandai itu, kepada memanfaatkan ilmunya untuk kebaikan, itu boleh. Jadi itu yang seperti iri itu. Tapi kalau iri karena ya urusan harta, hanya sekedar harta saja, bukan amal ya, artinya hanya sekedar kekayaan atau mungkin jabatan atau mungkin keduniawian yang lain,
itu tidak boleh. Jadi ini yang paling penting kita paham terhadap ilmu itu sehingga tidak melaksanakan kedengkian maupun iri yang dilarang. Ya. Ya. Selanjutnya kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, sepertinya terputus lagi. Bisa dicoba. Kalau Anda ingin bergabung bersama kami, dapat melalui line telepon di 02716793000 atau Anda juga dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita sapa pemirsa selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Ya, belum ada. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ya. Ada seorang duda sakit, tidak bisa jalan kurang lebih 10 tahun, Ustadz. Duda sakit, tidak bisa jalan terus. Dirawat ibunya, ibunya pun juga sudah tua, juga darah tinggi, lemah jantung dan tidak punya rumah layak huni, Ustadz. Ya, ibunya. Apakah zakatnya si duda tadi boleh diberikan kepada ibunya? Dia juga memberikan non zakat, Ustadz. Berarti yang duda tadi bahasa saya punya uang kaya ya. Kemudian dia itu sakit, kemudian tidak bisa jalan, yang merawat ibunya. Ibunya itu mestinya harusnya juga tanggung jawab duda tadi. Jadi bukan uang yang diberikan ibu dari uang zakat ya. Jadi segala kebutuhan ibunya kalau dia memang kaya, misalnya pegawai negeri pensiunan ya, hasilnya besar, kemudian ibunya tidak punya rumah untuk kebutuhan sehari-hari makan, itu juga tanggung jawabnya. Bahkan wajib bagi yang duda tadi ya istilahnya menyantuni ibunya. Jangan sampai ibunya kelaparan, tidak makan misalnya. Jadi itu tanggung jawabnya. Jangan memberi ibu dengan uang zakat ya. Uang zakat itu kan bukan milik ibu, bukan kamu kalau punya zakat serahkan pada ibu, tidak. Zakat itu ada 8 asnaf nanti di surat At-Taubah ayat 60 itu. Jadi tidak ada kolom untuk ibunya, untuk anaknya, untuk tetangga. Itu yang ada untuk fakir miskin, untuk orang hutang, untuk fisabilillah, untuk ya banyak. Jadi sebaiknya ibunya ditanggung oleh duda tadi karena anaknya, kemudian dia juga sedang sakit dan bahkan yang merawat ibunya. Sehingga kalau dia kaya barangkali juga punya pensiunan yang banyak atau punya uang yang banyak, ya segala kebutuhan ibunya harus tercukupi oleh anaknya yang duda tadi. Ya, itu. Ya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kami masih mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bayu dari Karanganyar. Ya, silahkan. Itu kan ada kasus nih. Jadi A sama B itu lagi ngobrol di depan rumah. Kemudian si C lewat masuk ke rumahnya si A. Lah si D itu datang nyari si C. Kemudian dia tanya ke si A, kamu lihat C apa enggak? Lah si A tadi geser sedikit satu langkah, kemudian dia menjawab bahwa saya selama berdiri di sini saya tidak melihat ada orang lewat termasuk C. Apakah itu termasuk berdusta atau tidak? Yang kedua, itu jual beli uang baru waktu puasa itu loh Mas. Itu kan kita Ramadan. Beli 1 juta, itu bayarnya 1.200.000 dengan akad yang 200 itu sebagai biaya bensin atau transport. Ya. Itu termasuk berdusta atau tidak? Begitu aja Mas, 2 pertanyaan. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulang yang pertama tadi ada 2 orang yang sedang ngobrol di suatu tempat A dan B. Kemudian ada orang yang lewat, si C datang dan dia sedang mencari si B tadi. Bertanya kepada si A,
tetapi kemudian si A bergeser sebentar dan berkata, selama saya berdiri di sini, saya tidak melihat sesuatu pun. Apakah itu termasuk berdusta, Ustaz? Iya, berdusta dong. Tadinya sudah ngomong-ngomong sudah, itu kan misalnya tahu bahwa itu tadi yang dicari si B, si B padahal ngomong-ngomong dengan si A tadi. Nah, saya tadi ngomong-ngomong sekarang, tapi saya sekarang sudah tidak tahu, malah macam itu. Tadi saya melihat, tetapi saya sekarang sudah tidak tahu, malah itu jujur ya. Tadi saya melihat, tetapi sekarang sudah saya tidak tahu, itu malah lebih jujur daripada dia menipu. Oh, saya tidak tahu, ya, saya sepanjang saya duduk di sini saya tidak tahu. Tadi kan sudah ngomong-ngomong ya. Tadi ngomong-ngomong, kalau sudah ngomong berarti tahu. Ya tadi saya tahu, ketemu ngomong-ngomong. Tapi sekarang saya tidak tahu karena dia sudah pergi gitu. Ya itu, maksudnya yang itu. Yang kedua tentang jual uang ketika Idul Adha itu ada istilah jasa ya, ada jasa dan apa boleh saja karena apa ya, uang baru ya. Karena dia mungkin nanti dia beli apa ya, semacam menukar uang dan sebagainya. Kalau memberikan tambahan karena jasa dia mencari barang baru tadi, itu ya tidak apa-apa itu. Ya. Ya, kita ke pertanyaan tertulis selanjutnya, Ustadz, dari Pak Supriyono yang ada di Batang. Bagaimana kalau kita beribadah itu tidak memikirkan atau berpikir bahwa ini diterima oleh Allah atau tidak? Iya. Yang penting kita selalu lakukan secara konsisten dan tidak memikirkan pahala. Ya. Apakah hal tersebut diperbolehkan, Ustadz? Ya, mestinya berpikir untuk bahwa apa yang dilaksanakan ibadah itu harusnya diterima oleh Allah atau tidak, itu tergantung niat kita, tergantung amal kita. Ya, ada dua secara golongan ibadah itu, ada yang ibadah mahdhu, ada yang ibadah khusus, ada yang ibadah umum. Memang yang nama beribadah itu kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian kalau kamu melaksanakan kehidupan itu yang namanya ibadah itu kan bisa secara khusus, ibadah yang harus ada contoh dan perintahnya, itu ibadah khusus. Sedangkan ibadah yang umum itu memang tidak ada contoh, tetapi harus istilahnya apa ya, larangannya. Larangan yang tidak boleh diterjang. Supaya ibadah kita diterima kan kita harus tahu rambu-rambunya ya. Rambu-rambu ibadah khusus harus mempelajari ibadah itu bagaimana contohnya, bagaimana perintahnya, itu harus, tidak boleh tidak ya. Kemudian kalau secara umum ya, beribadah walaupun kita itu ke pasar itu juga termasuk ibadah, walaupun kita ke kantor itu juga termasuk ibadah, itu ibadah umum. Nah kalau kita itu melanggar larangan Allah dalam ibadah umum tadi kan mendapat dosa. Ya kita harus hati-hati, kita harus ngerti bahwa ibadah itu mestinya diterima Allah kalau sesuai dengan aturan. Jadi kalau kita misalnya mau sholat, kan harus kita mencari contohnya, mencari bagaimana Rasulullah sholat itu. Kita berpuasa ya, kita berhaji, itu harus mencari contohnya, harus mencari perintahnya. Jangan hanya sekedar melaksanakan ibadah tapi tidak lihat contohnya. Karena kalau kita beribadah tanpa contoh dalam ibadah khusus, maka tidak akan diterima itu. Kemudian secara umum ya harus mencari larangannya. Kalau melanggar larangan Allah, contohnya orang mencari rezeki ke pasar ya, jual beli, itu kan termasuk ibadah juga ya. Mencari rezeki untuk kebutuhan anak istrinya, rumah tangganya, itu ibadah. Mendapat pahala kalau dia melaksanakan ibadah umum tadi, ibadah ke pasar tadi, mencari harta untuk anak istrinya. Nah kita tidak boleh dilarang menipu ya, menenggajal timbangan, itu yang harus diperhatikan sehingga ibadah kita diterima tergantung nurut aturan apa tidak ya. Ya, kita ke pertanyaan tertulis selanjutnya, Ustadz, dari Pak Sukamto di Gunung Kidul. Dalam kematian kebanyakan orang itu pasang kotak, Ustadz. Ya. Terus semisal dalam keluarga itu kena keadaan finansialnya ada dalam berduka beberapa hari atau 1 minggu atau beberapa bulan, masang kotak itu apakah dosa atau tidak, Ustadz? Mohon tausiahnya. Berapa bulan masih pasang kotak? Iya. Ya biasanya yang namanya pasang kotak itu hari pertama atau pas layatan itu boleh itu. Jadi kalau barangkali ada yang membantu boleh, ya, saling tolong-menolong. Dan sebaiknya itu biasanya kan orang kematian itu kan
tidak sempat makan, tidak sempat masak dan sebagainya. Itu suatu RT yang bagus ya. Saya pernah lihat di Jakarta sana itu, kalau ada saya misalkan keluarga ini mati, itu hari besok atau hari ini yang ngurusi makannya adalah depannya, artinya tetangga yang depan rumah itulah yang punya kewajiban membantu memasakkan makanan atau kebutuhan yang mungkin ada tamu-tamu dan sebagainya, karena dia tidak sempat masak kan gitu. Kemudian kalau besok pagi gantian kanannya, besok lagi-lagi gantian kirinya, hari ketiga belakangnya, itu bagus ya, suatu kebiasaan yang bagus itu. Tapi kalau mungkin tidak ada itu, ya mungkin misalnya kita bantu untuk urusan pemakaman tadi kan boleh, nggak apa-apa, tidak dilarang itu. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Yazin yang ada di Tanggamus, Ustadz, apakah ada dzikir yang dicontohkan Rasulullah khusus sesudah sholat tahajud, Ustadz? Mau tausiahnya? Tidak ada zikir khusus ya. Jadi sesudah sholat tahajud itu tidak ada zikir khusus. Berarti apa? Berarti kalau mau zikir sesudah sholat tahajud, ya zikir umum, bebas terserah ya. Istighfar juga boleh, ya. Zikir juga boleh, ya. Tidak ada ketentuan berapa kali, tidak ada penentuan apa, itu tidak ada. Jadi sesudah sholat tahajud, zikir bebas. Atau kita pakai untuk baca Quran, bagus ya. Atau kita pakai untuk istighfar juga bagus, nggak apa-apa. Tidak ada zikir khusus. Ya, pertanyaan dari Pak Zain tadi sekaligus pertanyaan terakhir, Ustadz, sebelum diakhiri ada penekanan terkait materi, silahkan. Ya, pada pagi hari ini utamanya adalah tentang penyakit spiritual, tentang kemunafikan ya. Nah, antara ini ciri munafik adalah dusta, bohong ya. Berkata yang tidak benar itu namanya ciri munafik. Awalnya kemarin saya terangkan tentang tidak amanah, sekarang tentang dusta, ya mungkin besok pagi tentang mengingkari janji. Jadi dusta itu termasuk dalam misalnya berguru, itu tidak boleh kita dusta ya. Dari berguru atau mungkin juga tidak sedang main-main, itu berdusta tidak boleh. Intinya itu, karena dusta itu merupakan penyakit ya. Kalau kita biasa dusta, nanti dicap sebagai pendusta, tidak bisa dipercaya, selalu berkata bohong ya. Jadi setiap dia kata itu paling bohong, dia tidak melaksanakan. Maka kita harus hati-hati supaya hati kita tidak kotor, hati kita tidak kena penyakit kemunafikan, jangan berdusta. Itu aja. Ya, terima kasih atas tausiahnya pada kesempatan pagi hari ini, Ustadz. Semoga dengan tausiah ini kita bisa terhindar dari sifat-sifat kemunafikan, ya Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Kami mohon maaf untuk pertanyaan tertulis yang sudah Anda kirimkan, belum bisa kami bacakan semuanya karena keterbatasan waktu. Jadi insya Allah akan kami bacakan di kajian-kajian mendatang. Jadi selalu simak kajian yang ada di MTA TV. Saya Fatih Akil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.